Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo guys, di sini Gadis akan menjawab pertanyaan yang kedua atau mengerjakan soal yang kedua. Soalnya yaitu buatlah pseudocode dan coding program untuk masalah berikut ini. Nah, ini masalahnya. Dua buah bilangan bulat dimasukkan melalui piranti masukan, buatlah solusi berupa program sederhana untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan berikut. Jika kedua bilangan adalah nilai yang berbeda, bilangan lebih kecil dijumlahkan dengan angka. Jumlahkan dengan angka 10. Kemudian, bilangan yang lebih besar dijumlahkan dengan angka 5. Kemudian, keduanya dijumlahkan dan hasilnya dicetak ke piranti keluaran. Jika kedua bilangan adalah nilai yang sama, kedua bilangan dijumlahkan dan dibagi dengan angka 2. Kemudian hasilnya dicetak ke piranti keluaran. Contohnya, kalau kita input A sama dengan 11, B sama dengan 5, maka outputnya C-nya 31. Kayak contoh yang kedua, inputnya 3, terus input A-nya 3, B-nya 8, maka C-nya 26. Kemudian input A13, B13, maka outputnya akan 13. Kayaknya yang pertama ini salah deh. Oke, pertama kita ke mana tadi ini ya? Logika deskripsi atau algoritma. Oke, yang pertama seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu mulai itu untuk menandakan mulainya program. Kedua yaitu minta pengguna untuk memasukkan angka yaitu di A dan B. Kemudian yang ketiga periksa A dan B, apakah A dan B sama? Jika sama, hitung rata-ratanya dengan rumus C sama dengan A plus B per 2 atau dibagi 2. Keempat, jika tidak sama, lakukan pengecekan. Jika A lebih besar dari B, ubah A menjadi B plus 10. Jika A lebih kecil dari B, tambahkan 10 ke A dan 5 ke B. Selanjutnya, hitung C dengan menjumlahkan A dan B. Keenam, tampilkan hasil C ke layar. Itu untuk menampilkan hasilnya. Terakhir, ada selesai. Itu menandakan program selesai. Kemudian ke pseudocode. var A, B, C integer. Itu untuk mendeklarasikan bahwa A, B, dan C itu bertipe integer atau bilangan bulat. Maaf ya Ibu, itu nggak tahu ya detailnya muncul kayak pincel-pincel gitu. Kayak ini ulang. Var A, B, C bertipe integer itu untuk mendeklarasikan bilangan A, B, dan C itu dengan tipe integer atau bilangan bulat. Kemudian ke read A itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai A. Readline A itu maksudnya nilai A yang kita masukkan di sini akan disimpan di file A atau di memori A. Nah, untuk write masukkan nilai B juga sama, itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai B. Di readline B, maka B-nya akan disimpan di file B. If A sama dengan B, maka jika A sama dengan B, maka hitung C sama dengan A plus B dip 2. Dip itu bagi. Else itu kayak jika bukan atau salah. Begini, ini mulai. If A lebih besar dari B, maka jika A lebih besar dari B, maka A sama dengan B plus 10.
sama kayak di soal. Jika tidak, else itu jika tidak ya. Kayak pokoknya jika yang kemungkinan ini tadi tidak. Jika tidak, maka A sama dengan A plus 10 dan B sama dengan B plus 5. Kemudian, ini dulu, rumus dulu. Rumusnya C sama dengan A plus B. Itu untuk menghitung C sama C dengan cara menambahkan A dan B. Print hasil C. Itu untuk menampilkan hasilnya. Hasil C. Kemudian ada N itu untuk selesai. K ke mana lagi? Pocak. Oke. Start untuk menandakan mulai program. Bentuknya oval. Kemudian kita ke input nilai A dan B. Itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai A dan B. Itu bentuknya layang-layang. Kemudian ke apakah A sama dengan B itu apakah A sama dengan B? Ini bentuknya belah ketupat itu untuk kondisi. Jika benar, ini true. Jika benar, maka apa? Proses deh. Untuk proses bentuknya persegi panjang. Jika benar, maka lakukan lakukan. Jika benar, maka operasikan C A plus B per 2. Jika salah, maka kondisi baru. Jika salah, tanyakan lagi. Apakah A lebih besar dari B? Jika benar, maka operasikan A sama dengan B plus 5 dan A sama dengan B plus 10. Jika salah, maka operasikan A sama dengan A plus 10, B sama dengan B plus 5. Kemudian, yang terakhir, proses lagi, C sama dengan A plus B. Kemudian output C itu untuk menampilkan hasil akhirnya, yaitu hasil dari si C. Kemudian ada N, itu untuk selesai. Oke, kita ke coding program. Oke, kita open lagi. Oke, untuk input ISTREM itu untuk library, header untuk input dan output. Kemudian ada using namespace std, std itu untuk agar kita tidak menambahkan lagi std di setiap mau menggunakan function fungsi, setiap mau menggunakan fungsi cin dan cout. Ada inline itu untuk program utama. Kemudian ada kurung kurawal buka itu untuk mulai program. Lalu in A, B, C untuk mendeklarasikan A, B, dan C bertipe integer atau bilangan bulat. Cout masukkan nilai A, meminta pengguna memasukkan nilai A. Nanti nilai A-nya akan disimpan di memori A. Kemudian cout masukkan nilai B, meminta pengguna memasukkan nilai B. Dan nanti ini di cin B, nilainya akan disimpan di memori B. Kemudian ada kondisi, if A sama dengan B, apakah A sama dengan B? Jika benar, C sama dengan, maka operasikan C sama dengan A plus B per 2. Kemudian, jika tidak, apakah A lebih besar dari B?
Jika iya, maka operasikan A sama dengan B plus 5, A sama dengan B plus 10. Jika tidak, operasikan A sama dengan A plus 10, B sama dengan B plus 5. Kemudian kita ke rumus C sama dengan A plus B itu untuk mencari C. Kemudian ke Cout hasil C artinya untuk menampilkan hasil C. Oke, mari kita run. Berapa tadi yang di sini? Kita niru yang di contohnya aja. 11 sama 5. 11, 5, 32. Sebelas sama 5. Nah, yang tadi salah. Itu hasilnya adalah 20. Kemudian kita ke apa? 38 ya. Enggak ya, 3 sama 8 tadi. Ya katanya kalau mau make tiga, jika kita inputkan A-nya 3, B-nya 8, maka hasilnya akan 26. Oke, yang terakhir, yang kayak di contoh, ada 13 dan 13. Ya Allah. Ya udah di sini aja. 13. 13. Gak bisa dia di situ. Oke, 13. Ya, sama kan kayak di contoh, jika kita masukkan nilai A-nya 13, maka B-nya 13, dan B-nya 13, maka C-nya akan muncul 13 juga. Oke, itulah tadi penjelasan dari gadis untuk menjawab soal nomor 2. Sekian dari gadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.